gitu. Empat, nomor empat, based on information from two texts, which the following most likely happen in the future. Jadi berdasarkan informasi dari two text yang akan kita baca nanti, apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Jadi kalau misalnya mau nanyain most likely happen in the future, biasanya kita bacanya di paragraf akhirnya. Contohnya, kenapa? Karena eh, misalnya teksnya menemukan adalah bentuk eh, menemukan sebuah obat yang baru. Terus awalnya ngomongin tentang penyakitnya, mekanisme obatnya, di bawahnya diceritakan bahwa obatnya belum sepenuhnya berhasil sebetulnya. Perlu dikembangkan lagi. Berarti yang akan terjadi di masa depan adalah mengembangkan obat lagi. Kalau misalnya si paragraf akhirnya bilang bahwa obatnya udah siap dan tinggal diproduksi massal, berarti selanjutnya adalah produksi massal gitu kan. Jadi apa yang akan terjadi, what happen in the future, biasanya most of the time tergantung teks terakhirnya. Ya, terus what is the relationship between text one and text two? Apa hubungannya antara teks satu dan teks dua? Kalau dilihat dari sini, kan sebenarnya bisa apa aja ya si hubungan tuh. Misal kita tahu teksnya tentang apa. Kalau di sini misalnya kayaknya ngomongin tentang teks satu tentang apa, teks dua tentang apa. Nih, teks satu tentang apa, teks dua tentang apa ya. Jadi nggak beririsan. Kalau beririsan tuh misalnya dua-duanya ngomongin ini tapi perbedaannya bla bla bla. Sedangkan ini mah optionnya nggak kayak gitu kayaknya. Nah, seperti ini nih, both sex, expose, bla bla bla. Ini irisan sih, bisa aja ya. Bisa jadi irisan, bisa aja juga enggak. Ternyata. Oke ya, terus nomor 6. What is the main idea of text one? Kalau misalnya kita udah tahu teks satu dan teks 2 di nomor 5, teks 6 juga kita bakalan udah tahu. Karena yang nomor 5 tuh ditanyainnya di teks 6 juga ada. Cuman spesifik di teks satu. 7. Based on the information from... Oke, kita bacanya ini ya. Let's remember bahwa ini dibacanya based on the information. Jadi kalau misalnya huruf vokal ada artikel D, the, kalau huruf vokal jadinya the apple gitu kan ya. Itu kan SMP ya, siapa tahu lupa. Siapa tahu lupa. SMP atau SD. Based on information from both sex related to the emergence of artificial intelligence, if many intelligent, bla 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 gitu kan. Based on information dari informasi di teks, dua buah teks yang berhubungan sama artificial intelligence, if gitu kan. Di sini if ya, kalau misalnya ada if bla 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 bla, berarti ngomongin tentang kondisional. Tinggal kita lihat kondisionalnya kondisional berapa. Welcome everyone. Kalau misalnya kondisionalnya berarti lihat dari, oke apa ini? Ini tuh menandakan kondisional berapa. Berarti nanti selanjutnya ini kondisional berapa. Untuk mengetahui kondisional tuh, untuk mengetahui kondisional, iya sih, untuk mengetahui kondisional kita harus tahu grammarnya. Kita bisa aja mengerti konteks tanpa tahu grammar. Cuman kalau konteksnya agak sama, kita nggak ngerti grammar, bisa juga salah pengertiannya. Nomor 8. The purpose of text one is to, sama ya. Text one itu untuk apa? The purpose of text one juga sama sih. Ini juga baca terakhirnya. Cuman kalau misal baca terakhirnya. Cuman kalau untuk tahu paragraph in the future kan berarti kita harus mengira-ngira dari teks satu. Sedangkan untuk tahu purpose of the text itu ada di antaranya. Gitu, ada di antaranya. Selamat datang eh, Sylvia berarti ya, yang baru ya. Terus What Itel P111L itu apa sih? Who are you? Can you mention your name instead? Atau enggak sekolahnya? Atau apanya?
So I know you. Siapakah Anda? Gitu. Alia juga ada. Oke. Right ya, kita baca ya. Kita baca semuanya aja. Kebetulan 4, 5, 6, 7, 8 tuh banyak. Jadi kita baca aja. Nggak baca semuanya deh. Ternyata banyak banget juga. We can read all kalau misalnya sempat. Kalau misalnya saya udah ngerasa, kayaknya cukup deh informasinya. Halaman itu, ya ini, halaman 471. Berguna sekali jawabanmu, jawabanmu Zalfa. Terima kasih untuk jawabanmu. Oke, Fact One ya. German media giant Axel Springer. Saya tuh banyak juga bikin artikel, si source-nya itu Springer Media. Saya tuh, Springer tuh, websitenya. Terus, Springer tuh ada yang pernah saya baca di sini. Terus pas saya nulis-nulis, terus source-nya Axel Springer. German media giant Axel Springer warned on Tuesday that journalists risk being made obsolete by artificial intelligence. Artificial intelligence has the potential to make independent journalism better than it ever was, or simply replace it. Axel Springer, CEO Matthias Döpfner, said in an internal letter to employees seen by FP. Computer using AI would soon be better at the aggregation of information in human journalism. Döpfner predicted. Kata media giant, Axel Springer, itu tuh nama medianya, bilang bahwa jurnalis itu barang jurnalisme bisa jadi digantiin sama AI. Make sense banget ya. Sekarang sekarang untuk nulis aja dibantuin banget sama AI gitu ya. AI katanya punya potensi untuk mengerjakan jurnalisme lebih baik daripada, eh, jurnalisme yang betulan gitu. Terus, CEO-nya bilang bahwa, eh, mereka AI bakal bisa ngegantiin human journalist. Nah, sebenarnya intinya gitu. Intinya satu, udah aja. Kalau misalnya mau baca ini aja juga bisa jadi. Kita coba mungkin ya, baca ininya dulu, ini aja. Ini inti dari teks yang ini artinya adalah, Axel Springer, si media, sebuah media, bilang bahwa, kok no color? Bilang bahwa gimana ya caranya biar tidak, menyakiti mata, tapi bisa membedakan. Tidak menyakiti mata, tapi bisa membedakan. It's not design. Warna apa ya? This is not important, I know. Ini aja kali ya. Oke, di sini bilang bahwa AI itu bisa ngegantiin jurnalisme. Itu aja. Can we answer the questions only based on first paragraph? Misalnya, intinya adalah, AI bisa ngegantiin manusia. Ya. Oke, teks 2. Advances in artificial intelligence are coming so hard and fast that a museum in San Francisco, the beating heart of the tech revolution, has imagined a memorial to the demise of humanity. Sorry for killing most humanity person with a smile cap and mustache. Say a monitor welcoming a visitor to the Misalignment Museum, a new exhibit on the controversial technology. The pieces in this temporary show mix the disturbing with the comic, and this first display as AI disperse heavy observation to the visitor that cross into the line of vision. This one is poetic, poetic. Oke, tadi katanya, kemajuan, artificial intelligence itu datang dengan cepat dan kuat katanya. Sampai-sampai museum di San Francisco yang adalah jantung dari revolusi teknologi, ada museum, kayaknya museumnya khusus teknologi dan perkembangan teknologi gitu ya, dan dia ada di Francisco.
mereka di si di apa museum itu mereka membuat imajinasi memorial terhadap ke apa ya kelangsungan ke penghentian I think berhentinya berhentinya the color is not very good ya the demise of nggak terlihat berbeda. Oke, the demise of humanity. Berhentinya humanity. Gitu ya, stop humanity. Katanya, maaf karena sudah membunuh orang-orang manusia yang pakai topi dan punya apa sih bukan jenggot, kumis. Kata kata sebuah monitor yang welcoming, selamat datang gitu ya, visitor di museum misalignment. Misalignment itu berarti nggak sama. I don't think. Align tuh kan berarti align tuh sesuai sama gitu ya. Miss itu tidak sama. Sebuah pertunjukan exhibit tentang teknologi yang kontroversial. Yang apa sih kisisnya itu kan museum menampilkan karya-karya ya. Si karya-karya itu memperlihatkan campuran antara disturbing, ganggu gitu ya, disturbing sama comics yang lucu. Memperlihatkan bahwa AI has AI disperse PV observation to visitor. Ya, gitulah ya intinya mah. Nah, jadi ada kalau di sini ada sebuah museum yang eh, memperlihatkan bahwa nanti di masa depan barangkali AI bakalan ngebunuh manusia. Kurang lebih tanda kutip ya, barangkali ngebunuhnya adalah ngebunuh our ability to work, misalnya, jadi nggak bisa bekerja dan segala macam. Apakah bisa membaca ini? Oke. Oh iya, kita kan harus tahu ya most likely happen in the future ya. Berarti kita baca terakhirnya nih. Kita baca terakhirnya. Jadi kita udah baca, let's say sebenarnya lebih baik kalau misalnya kita bacanya terakhir satu paragraf ya. Cuman apakah kita bisa nggak ngebaca semua paragrafnya? Let's say kita bakalan baca dari hmm, round. Misalnya di sini ya. Sempat tetap aja banyak ya. Iya. Around 80% of the group's revenue and 95% of its profit come from digital activity, he said. As such, Axel Springer would build up and cut job at the same time. Said Dovner, whose group employ around 18,000 people worldwide. Significant reductions would be seen in area like production and proofreading of the group, whose title including Germany best-selling Daily Blind. In the same year, Axel Springer has expanded internationally with the acquisition of News by Insider and US-based Politico. Jadi di sini diceritain bahwa kan tadi kita ngomongin tentang bahkan si AI bakal bisa ngegantiin journalism. Contohnya aja di Dovelainer itu di Axel Springer bakalan ada significant reduction katanya, penurunan yang signifikan dari pegawai. Terus employees around ya jadi dari 18.000 yang dipekerjakan di seluruh dunia bakalan diturunin gitu ya. Intinya gitu. Jadi AI bakal ngegantiin yang kerja dan di Springer ada ngejelasin ya. Nah, sekarang di teks 2 kan ngomongin tentang museum. Nah, museum yang AI bakal ngegantiin manusia juga. Kita mungkin memang sebaiknya bacanya segini ya, tapi kita bisa nggak ya baca segini? Badai. But these conversations are not as easily accessible to the general public as concepts that you can see or feel, she added. Kim is particularly fond of sculpture called Paperclip Embrace. Two birds of human holding each other made entirely of paperclips. The work referred to a metaphor by philosopher Nick Grossman, who in 2000 imagined that would happen if artificial intelligence was programmed to create paperclip. Oke, ini juga sih nggak terlalu banyak
Sebenarnya cukup juga sih ngebaca segini, cuman berarti kita harus mikirin tentang conclusionnya apa. Kalau dilihat dari sini katanya, ini kan ngomongin tentang artificial intelligence yang ada di sebuah museum yang dibilang kayaknya bakalan Indonesia, manusia bakal digantian AI. Terus ada sebuah sculpture itu patung sculpture yang namanya Paperclip Embrace, ada dua orang manusia berpelukan satu sama lain. Terus itu tuh metaforanya di Nick Bergsman, metafora yang dibikin tahun 2000 menunjukkan bahwa gimana caranya, gimana kalau artificial intelligence itu justru memprogram dan bikin paperclip. I don't know what that means. Tapi nggak ada solusi. Jadi menurut saya apa yang akan terjadi di masa depan barangkali AI mungkin bisa ngegantiin manusia. Gitu ya, bakal bisa ngeganti. Karena kalau misalnya solusi, misalnya di paragraf akhir itu ada kata-kata bahwa manusia itu harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Tapi di sini nggak ada kata-kata itu di paragraf akhir itu. Jadi kalau ada kata-kata manusia harus bisa beradaptasi misalnya, berarti apa yang akan terjadi di masa depan? Barangkali manusia akan beradaptasi. Tapi karena nggak ada kata-katanya, berarti mungkin manusia eh noted. Ini udah ada yang jawab nomor 4 guys. Kalau kalian juga ada yang mau jawab, silahkan. Saya belum, saya lupa jawabannya, Pak. Jadi saya belum bisa bilang apa jawabannya. Oke, jadi gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi di masa depan? Kira-kira menurut kalian gimana? Artificial intelligence can only be used by developed countries in the world. Do we, apakah kita lagi ngebahas negara-negara apa, maju? Developed country maju, developing country berkembang. Developed country itu debatable ya, USA, Amerika itu debatable sekarang jadi berkembang apa maju Jepang lah, Korea. Terus negara developing country mungkin Malaysia. Kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu Indonesia sekarang apakah masih developing atau sudah tertinggal. Oke ya. Terus artificial intelligence will be destroyed by superhuman countries, superpower countries for being their rival. Future human life activity will be carried out and accomplished by artificial intelligence. Future generation won't be definitely interested in artificial intelligence. The use of artificial intelligence in the world of education will be immensely predicted low. Khadijah, halaman berapa sih tadi Salsa? 471. Hai Ben, how are you guys? How are you Ben? Bukan Ben, bukan jawabannya bukan ini. Kenapa disebutin ya? Apa kabar Ben? Ben minggu lalu nggak ada. Ya, yang cobain lagi. Coba lagi. Tadi kan tadi kan saya bilang, oke, kayak ada yang benar, ada yang nggak betul. Jadi kan saya bilang di paragraf akhir nggak ada kata-kata bahwa manusia harus berubah gitu kan. Kalau A artinya adalah artificial intelligence cuma bisa dipakai negara-negara yang sudah maju. Yang B artinya artificial intelligence bakalan dihancurkan sama negara-negara yang udah maju. Yang C ada aktivitas manusia bakalan dilakukan sama AI yang akan terjadi di masa depan. Yang D, orang-orang di masa depan, future generation, itu nggak akan tertarik sama AI. Yang E, bakalan ada prediksi bahwa AI bakalan dipakainya sedikit di masa depan. Dari yang kita baca, menurut kalian apa? Oke, betul ya. Oke, yang udah jawab betul ya. Alright, jawabannya C. Terima kasih. Karena jawabannya betul, tapi nanti kalau misalnya kalian menebak semua dan ternyata ada yang salah, tetap mencoba ya, tetap mencoba. It's okay to be wrong.
Yang paling bagus adalah berdiri lagi. Apa lagi? Oke, teks satu sama teks 2 tentang apa kan? Teks satu ngomongin tentang bahwa jurnalisme bakalan digantikan sama AI. Teks 2 ngomongin tentang ada museum yang menampakkan bahwa AI bakalan ngegantiin manusia. Museum, atau enggak ada penampilan di museum yang memperlihatkan bahwa manusia bakal digantiin AI. Kita baca ya. Teks satu, discuss a warning about AI could replace journalism and AI destroy most of humanity in museum concept explained in text 2. B. Teks satu, explain how journalism in German increasing drastically and controversial exhibition and museum discussed in text 2. Ini tuh berarti teks satu dan teks 2-nya tuh harus sama ya. Apa harus sesuai, harus betul. Bisa jadi dalam A atau B atau C, misalnya teks satunya benar tapi teks 2-nya salah misalnya. C, oke, bahasa Indonesia ya. Both texts expose what scientists have observed to share information about artificial intelligence which threaten human life. Teks 2 bilang ya, nanti D. Text 2 highlight how museum will use AI in great exhibition and text 1 is bad news quality in Germany. Text 2, present artificial intelligence has been improved by research finding explained in text 1. What do you think, guys? Artinya, text 1 mendiskusikan tentang warning bahwa AI itu bisa nggantiin jurnalisme dan AI bakalan apa sih destroy, menghancurkan humanity dan ada di museum diperlihatkan di teks 2. Itu nomor A kata-katanya. Yang B itu bilang bahwa jurnalisme di Jerman itu naik bagus jadi bagus secara drastis. Sedangkan teks 2-nya ngomongin ada kontroversi museum yang diperlihatkan di teks 2. Yang C ngomongin bahwa dua-duanya teksnya adalah tentang observasi penelitian terhadap artificial intelligence yang bakal ganggu manusia. Yang D, teks 2 ngomongin tentang museum di exhibition. Teks satu ngomongin penggunaan AI ya, penggunaan AI. Teks satu ngomongin tentang kualitas pemberitaan yang jelek di Jerman. Ayo dong guys, ada udah bisa jawab. Teks 2 yang AI diperlihatkan di teks 2, terus research finding ada di teks satunya. Ada yang udah jawab, ada yang udah jawab dan jawabannya betul. Yang lainnya? Alright, dihitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Alright, jawabannya A ya guys. Betul yang udah jawab, betul semuanya. What is the main idea of text one? Kalau kita tahu bahwa teks satu ngomongin tentang warning about AI could replace journalism. Berarti gitu kan? Berarti, yang mana nih yang artinya AI bisa ngegantiin journalism? The world of journalism won't be touched by AI. Journalism in Germany has been really dependent on existence of AI. The journalist profession in Germany is highly appreciated by the government. Many German teenagers don't want to be journalists because their professional will be replaced by AI. Germany biggest publisher warns AI could replace journalism. Betul. Yes, betul. Ada lagi nggak yang mau jawab? Yes, betul. Ada lagi? Ya, ngomongin tentang bahwa eh artificial intelligence publisher yang namanya Axel Springer bakal bisa ngegantiin AI. Betul. Semuanya yang jawab betul. Good job. Thank you guys. 7. Conditional guys. Conditional ya. Conditionalnya pakai conditional had been. Ada yang mau kasih tahu di chat conditional berapa? Artinya
If many intelligent people had been able to think critically, quickly, and tactically in solving the problem they face, the use of artificial intelligence titik-titik in manufacturing industry. Kalau orang-orang tuh jadi pintar untuk mikir secara kritis, secara cepat dan taktikal untuk menyelesaikan masalah, maka penggunaan artificial bisa diminimalisir, ya kan? Bisa diminimalisir. Berarti asal tahu kondisional berapa, berarti nggak usah pakai not, bentuknya positif, ya kan? Berarti bukan yang yang bukan could not, bukan yang itu karena bisa diminimalisir. Berarti juga pakai pasif, berarti harus pakai minimized. Passive voice dan conditionalnya conditional berapa? Ada yang bisa kasih tahu saya ini conditional berapa? If pakai had been, kalau conditional satu pakai verb satu, conditional dua pakai verb dua, conditional tiga pakai verb tiga. Di sini nggak ada verb. Kayak ini nih, kayak kan kalau misalnya mana ya? Insert, insert, insert. Di sini nggak ada verbnya, cuman bisa tahu bahwa ini adalah verb satu, verb dua. Nggak ada verb, adanya auxiliary verb. Kayak gini nih, kalau misalnya verb satu, I am, I am smart. Terus kalau misalnya conditional dua, kalau verb dua, I was smart. Kalau tiga, I had been smart. Gitu. Had been smart. Jadi artinya I am smart, I was smart, I had been smart. Pernah pinter gitu artinya. Udah enggak lagi. Nah, berarti yang mana nih? Hmm, Oke, berarti harus ada conditionalnya. Berarti conditional berapa nih? Oke, diminimalisir, diminimalisir, diminimalisir. Ada satu yang betul. Yang lain ada yang mau berubah? Yes, dua yang benar. What do you think? Oke, kondisionalnya kondisional tiga berarti kan? Tapi pakai minimalisirnya di minimalisir dan bentuknya positif. Jadi jawabannya adalah B, deng 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 gitu ya, guys. Jadi kondisionalnya adalah kan bisa diminimalisir. Kalau misalnya A, jawabannya bisa meminimalisir. Sedangkan yang bisa meminimalisir tuh kita. Sedangkan artificial intelligence kan benda, dia nggak bisa meminimalisir. Jadi diminimalisir. Ya, bin itu menandakan bahwa dia adalah pasif atau enggak kata sifat gitu ya. Alright, next. Conditional tiga. Conditional tiga. Yang ini. Dipakai di conditional tiga. Bisa dipakai maksudnya. Alright, 8. The purpose of the text one. Untuk kasih tahu kan bahwa text one kan lagi ngomongin tentang itu kan bahwa AI bisa gantiin jurnalisme kan. Tujuannya nulis kayak gini cuma mau ngasih tahu bahwa AI barangkali bisa gantiin jurnalisme. Oke? Yang mana nih yang ngasih tahu yang bilang bahwa ini nih AI itu bisa gantiin jurnalisme nih gitu. Inform the role of journalism may be replaced by AI. Explain the more benefits of AI in writing. Explain how to get professional AI from advanced countries. Discuss the importance of present AI. The underestimate the role of AI in journalism. Astagfirullah. What do you think, guys? Yes. Ya. Udah lagi?
Ada lagi yang mau cuman bilang bahwa ini kan, cuman bilang bahwa AI itu kemungkinan bisa ngegantiin jurnalisme gitu. Jadi jawabannya A, inform ngasih tahu bahwa AI jurnalisme mungkin digantiin sama AI. Itu artinya. Oke, kalau yang B menjelaskan keuntungan menulis memakai AI. Yang C, gimana caranya punya artificial intelligence di negara-negara yang udah bagus. Ya gitulah. Oke, right. Next. 9 sampai 13. Alright, 9. Which of the following best three state? Berarti mana sih yang artinya seperti ini? Nah ini ya. Berarti yang harus kita lihat itu apanya sih? Kalimat-kalimat pentingnya. Ya, misalnya nih kita nggak baca dulu, tapi kita tahu bahwa yang penting di sini artinya adalah after months of negotiation, berarti ada negosiasi tuh yang penting. Pertama, the European Parliament berarti ngomongin tentang parlemen, Commission European Union, Member States gitu ya. Berarti semuanya EU, nggak ngomongin tentang Amerika, nggak ngomongin tentang Jepang, Asia, nggak. Last year, the law that would require new car, law require new car yang mewajibkan mobil-mobil baru yang dijual di Uni Eropa pada tahun 2035. 2035 penting, punya zero emission gitu, punya zero emission. Jadi nggak boleh pakai bensin lagi, yang mana menjadikannya nggak mungkin untuk ngejual mobil yang pakai combustion engine, mesin biasa gitu, dari tahun 2035. Berarti hal-hal yang penting ini ya, nggak bisa impossible gini ya, berarti harus ngomongin car. Nah, tanpa kita baca, kalian bisa menebak nggak? Kita lihat ya ABCD ya. Berarti hal yang pentingnya tuh ini ngomongin Uni Eropa, ngomongin bahwa Uni Eropa juga nggak ngebolehin punya apa ya? Di tahun 2035 itu mobil yang dijual itu harus zero CO, harus ada karbon dioksidanya nol. Berarti harus nggak boleh dari mesin biasa, ya. Oke, yang mana yang udah bisa jawab? Good. Udah ada yang bisa jawab, guys. All countries in European Union region bisa are highly expected to use electric cars when they go to work and travel, dia bilang. Apakah apakah ngomongin work and travel? Apakah ngomongin work and travel ini bisa ditanyakan gitu ya? Bisa ditanyakan. Tapi all countries European Union region betul. The ban on the use of well-known American marks on vehicle is facilitated by government. Apakah kita ngomongin tentang Amerika? Di atas itu kita ngomongin Amerika atau enggak? The facilities provided by EU government to its public official are required to use electric efficient vehicle. EU gampang, tapi fasilitas yang dikasih EU ke public official. Padahal public official itu PNS. Kita kan nggak ngomongin tentang PNS. Yang dibilangnya adalah semua yang dijual harus ZO2, MS0, CO2 gitu ya. Nggak ngomongin pakai siapa, nggak harus pergi ke work atau travel, nggak harus siapapun, tapi semuanya gitu. A joint agreement, a carcel and EU that require zero CO2 emission will have been implemented in 2035. Ada EU-nya, ada 2023 harus ada zero to emission, ada agreement. Agreement tuh law juga bisa. Jadi nggak ada yang salah di D. Terus di E, zero emission implement in many countries still being widely debated by developing countries because it less impact in achieving environment friendly. Nggak khusus developing countries kan apa nggak termasuk ya. Toh di negara Uni Eropa lebih banyak yang apa maju, jadi nggak. Maka jawabannya betul tidak teman-teman semua ini di yes, betul. Yes, betul. Oke, yang jawab betul ya. Jadi jawabannya bisa jadi kita nggak baca nih untuk hal-hal yang seperti ini kita nggak harus baca kan lumayan ya.
Oke, jadi jawabannya betul, Dek. Jadi kalau misalnya ada yang restatement, mungkin bisa jadi kita nggak usah baca semua. Tapi mungkin di akhir, di bawah-bawah kita bakalan harus baca ya. Bisa jadi. 10. Based on the first paragraph, it can be inferred that infer itu tersirat, nggak harus ditulisin, tapi kita bikin kesimpulan dari paragraf pertama. The paragraph preceding in the passage. Preceding itu berarti paragraf selanjutnya setelah teks. Kira-kira bakal ngomongin tentang apa sih gitu. Passage most likely discuss, bakalan ngediskusikan apa sih gitu. Jadi kalau preceding berarti kan ini misalnya paragraf satu, paragraf 2, paragraf 3. Nah, kalau preceding yang ditanyainnya adalah paragraf 4 gitu. Kira-kira paragraf 4 kalau misalnya mau ada paragraf 4 kita bisa ngomongin apa ya? Kalau mau ngomongin tentang paragraf 4 berarti kita harus baca paragraf 3. Iya nggak? Gitu. Kata teman saya dan saya setuju. Kalau bisa kita baca paling akhir aja. Kalau bisa ngebantu, bisa jadi ada jawabannya. Kalau misalnya ternyata teks akhirnya nggak ada, kita baca ke atasnya lagi. Kalau nggak ada, kita baca ke atasnya lagi. Terus ya ke atas, tapi dari awal bawahnya dulu. Apa yang kamu tulis? 9. Wah. Ini halaman 47, kalau enggak 1, 2. Kalau enggak 471, 472. Ya. Oke, jadi kalau misalnya mau nomor 11, paragraf preceding, berarti kita harus baca paragraf akhirnya. Terus, the author would apparently agree that the relationship between future new car and zero emission in the passage similar to the phenomenon. Apa hubungannya antara future new car sama emisinya yang harus nol, katanya. Emisinya tuh apa ya? Emisi tuh semua yang dikeluarkan dari mobil tuh emisi harus nol. Apa hubungannya? Bahwa nanti kita baca. According to the passage, it can be hypothesized that the more, semakin apa, semakin apa. Ya, kita lihat kalau kita bisa baca semakin apa, semakin apa. Should we read all of it? Boleh. Enggak ya, enggak usah ya. Oke, paragraf satu dan akhir kita baca. Lumayan kan? Lumayan lah kita nggak baca segini. Lumayan lah. Alright. The EU plan ban on new combustion engine from 2035 is not on the agenda of the upcoming EU summit, but talk between the European Commission and Berlin about their differences over the plan was very constructive, tanda kutip. Oke, sebenarnya katanya apa apa ya, rencana apa ban eh, pelarangan rencana pelarangan penjualan eh, mesin mesin mobil di tahun 2003, pelarangan mesin mobil di tahun 2035 itu sebenarnya nggak ada di agenda pertemuan Uni Eropa. Sebenarnya nggak ada di agenda. Nanti itu nggak ada agendanya. Tapi pembicaraan antara Komisi Eropa sama Berlin, kalau di sini ngomongin tentang Berlin berarti Jerman kan? Dari Komisi Eropa sama Jerman ngomongin tentang perencanaan pelarangan ini, walaupun nggak ada di agenda, gitu ya, tetap diobrolin dan very konstruktif tanda kutip. Yang pertama yang harus kita lihat adalah eh apa band itu ada di tahun 2035, ada pertemuan, summit itu pertemuan Uni Eropa, negara-negara yang dari Uni Eropa. Sebenarnya nggak ada agenda untuk ngomongin tentang pelarangan engine, tapi mereka tetap ngobrolin anyway, karena dan sifatnya very konstruktif tanda kutip. Konstruktif kan kita bilang membangun, tapi karena nggak kutip barangkali sebenarnya nggak membangun, mungkin berantem gitu kan. Karena pakai tanda kutip. A German government official said, "We are confident that we will soon come to a solution," the official said ahead of two-day meeting in Brussels starting on Thursday. The discussions are very, very constructive. After months of negotiation, the European Parliament and Commission and European Union member states agreed last year that the law that would require new cars sold in EU from 2035
to have zero CO2 emission, effectively making it impossible to sell combustion engine car from the date. Katanya kita yakin kok, nih di sini ya, we are confident. Kita yakin bakalan ada solusi, kata official yang dari Jerman itu. Kan dia yang official Jerman government bilangnya gitu ya. Tuh ada pertemuan di Brussels dimulai dari hari Kamis. Discussionnya itu sangat-sangat-sangat konstruktif. Setelah beberapa bulan untuk negosiasi, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, negara-negara anggotanya setuju bahwa nanti itu tahun 2035 mobil-mobilnya harus zero zero CO emisi. Emisinya harus nol. Makanya nggak boleh impossible, sangat mustahil sekali untuk menjual mobil-mobil yang biasa dari tanggal tersebut. Gitu ya. Oke, jadi di situ tuh sebenarnya ngomongin tentang bahwa yang paling utamanya sih barangkali ini ya, barangkali yang paling utamanya adalah bahwa Uni Eropa bakalan nyuruh tanggal 2035 itu mobil-mobil yang dijual itu nggak boleh ada lagi mesinnya tanda kutip. Harus harus elektrikal mungkin ya, harus elektrikal. Terus diobrolin di pertemuan Uni Eropa. Walaupun sebenarnya di pertemuan itu nggak harus ngomongin tentang ini, cuman ya dibahas aja gitu. Right, itu paragraf satu dan itu intinya itu. Nah, kita pengen tahu kan tentang dan lainnya ya. Oke, 9 kita udah nemu. eh oke, bisa nih first paragraph kita bisa bahas first paragraph ngomongin tentang apa? Apa nih? Based on the first paragraph, it can be infer that kita bakal simpulin apa? Ada sesuatu yang nggak ditulis tapi kita bakalan bisa simpulin. Bisa jadi. Yang mana yang benar? Jerman official menyampaikan konfi that EU bans on fossil fuel car not on summit agenda. Atau yang B, reducing menurunkan fossil fuel is only responsibility of developed countries. Atau yang C, the issue of reducing fossil fuel will be linked to the political activity of a country. Dia itu paragraf satu doang dan kita baca semuanya. Katanya C itu untuk menurunkan fossil fuel itu cuman aktivitas negara-negara, sebuah negara aja gitu. Atau yang D, the ban on the use of fossil fuel is impact the prolonged COVID-19. Katanya pelarangan fossil fuel itu cuman gara-gara COVID-19 aja kok gitu. Atau yang E, the renewable energy transition is not solution to reduce fossil fuel. Renewable energy itu bukan solusi untuk nurunin fossil fuel. Yang udah jawab, bukan, bukan. Dari yang kita baca nih, ada nggak? Oke, ada yang jawab lagi nih. Yes, betul. Ada lagi nggak yang mau jawab? What do you think, guys? What do you think? Satu, ada tiga. Oke, ada yang jawab. Yang C itu the issue of reducing fossil fuel adalah hubungannya sama political activity of a country. Padahal nggak diobrolin tentang itu ya, political activity, nggak. Ngomongin tentang bahwa, jawabannya. Jerman official bilang bahwa menyampaikan bahwa fossil fuel agenda untuk melarang adanya fossil fuel itu sebenarnya nggak ada di pertemuan di agendanya gitu. Tapi ya diobrolin aja. Bukan hal yang paling penting di teks satunya, tapi ada jawabannya. Jadi itu yang intinya. Oke, sip. Gitu-gitu ya. Paragraf preceding, berarti kita bacanya terakhir nih. Kita bacanya barangkali dari ini kali ya. Ini kali ya. We are in competition with China here, so it is in our interest to remain ahead and push off
For rule-based fair approach, official added. A discussion with UN Secretary, oh, preceding. Oh, salah, following. Salah, guys. Oh, salah. Net. Nomor 11 tuh preceding itu sebelum. Kalau following sesudah, berarti yang 11 itu harus baca paragraf 1. Preceding tuh yang ditanya itu yang di sini, paragraf 0, preceding tuh. Jadi justru, I'm sorry for my mistake. Draw ya, draw you guys. Jadi yang sebenarnya yang ditanya tuh yang ini, paragraf ini. Ini preceding. Kalau yang di sini, kalau yang di sini yang akan ditanyanya adalah following. Pantesan aja saya loh. Saya nggak punya jawabannya ini ya, following ya. Alright. Jadi pertanyaannya yang tanyain adalah preceding. Kalau preceding yang harus kita lihat adalah yang ini. Gitu. Aduh, gitu ya guys. File. Wait. Nah gitu ya. Jadi yang dibaca tuh sebenarnya cuman yang ini. Nah, ini aja. Dilihat dari sini, yang ditanyainnya adalah kira-kira the EU plan on ban new combustion engine apa is not on the agenda of a coming ya. Intinya adalah harus ngomongin tentang pelarangan pakai combustion ya, pelarangan pakai combustion. Jadi kayaknya menurut kalian gimana nih? Kira-kira sebelumnya berarti kan kita tuh hanya ngomongin tentang Uni Eropa kan? Ya kan, kita nggak harus ada hubungan sama Amerika, terus kita nggak ngomongin tentang hal lain, kita ngomonginnya tentang eh, mobil, ya kan, kita ngomonginnya tentang Uni Eropa, kita ngomonginnya tentang mobil, terus mungkin zero emission, emisi yang nol, atau nggak pollution mungkin, kalau bisa aja, tapi mungkin, baru perkiraan. EU countries don't want to have long debate about proposing renewable energy transition with America. America focus all European Union countries to use non-fossil fuel vehicle because it creates climate change and global warming. Future car with zero emission is something that is very impossible to do in developed countries. There is no relation to reducing global warming and preventing climate change by reducing number of vehicle on the road. The benefit of creating zero emission vehicle is a must that has to be implemented in EU region. Kira-kira yang mana yang dieliminasi? Yang semua yang ada Amerika dieliminasi kan? Karena kan kita nggak ngomongin tentang Amerika, kita ngomongin tentang Uni Eropa. Eliminasi. Terus ini juga eliminasi karena kita nggak ngomongin Amerika. C dia bilang, oke dari A, C, D, E. Menurut kalian apa jawabannya? Apa yang diobrolin? Kan intinya adalah bahwa, oke, nah ini udah yang jawab nih. Betul, betul. Yang lain guys, bisa. You can do it. Yang udah jawab betul. Yes. Ada lagi? Yes. Ada lagi? Alright. Ya, yang udah jawab semuanya betul. Terima kasih. Ada yang lain boleh masih ditunggu. Tapi yang C itu dia bilang bahwa mobil lain, mobil di masa depan kita obrolin harus zero emission kita obrolin is very impossible dia bilang padahal kan justru harus zero emission kenapa impossible jadi ini salah impossible-nya ini yang harus kita usahakan kita Uni Eropa usahakan there is no relationship nggak ada hubungannya antara penurunan global warming sama climate change dengan nurunin vehicle di jalan. Jadi kita nggak ngomongin tentang global warming, nggak ada hubungannya lagi ya. Maksudnya pasti ada hubungannya. Kalau misalnya semakin dikit vehicle, udaranya semakin bagus dong. That is why transportasi umum tuh harus bagus. Karena bisa menurunkan zero emission juga. Gitu.
Boleh, silahkan, silahkan. Ya gitu ya, jadi jawabannya adalah E, ya guys. Oke, next. Hubungannya future new car sama zero CO emission, bahwa nanti di masa depan mobil itu harus zero emission. Ya, jadi kan? Constructing modern hospital and expensive medical equipment, replanting the tree in the forest, and responsible farmer and rancher, minimizing carbon footprint, environmentally friendly. Berarti positif hukumannya, hubungannya harus positif. Terus building cheap houses under nourished small communities, increasing the earth temperature, scarcity of fossil fuel. Scarcity itu kekurangan. Ini agak susah ngejelasinnya sih. Cuman kalau misalnya kalian udah bisa menyimpulkan, betul betul betul. Hubungannya apa? Positif harusnya berarti harusnya hubungannya dengan environment juga, dan positif environment. Menurut kalian yang mana? Ada yang udah jawab dan betul. Do you guys want to try to answer the question? Hubungannya mungkin sebab akibat, atau harus, atau bisa menyebabkan. Yes. Ya. Eh, oke. Ya, jawabannya adalah C. Jawabannya ya. Jadi ini. It's a little bit difficult. Ini hubungannya bisa sebab akibat, tapi not necessary sebab akibat, tapi positif hubungannya, dan ngomongin tentang lingkungan. Jadi kalau misalnya caranya bikin carbon footprint minimize, yaitu dengan caranya environmental friendly. Gitu. Oke, according to the passage, it can be hypothesized dan the more semakin ini semakin ini. Kayak gini nih. Kalau misalnya ngomongin tentang hmm, semakin banyak semakin banyak berjemur, semakin banyak berjemur di pagi hari, semakin besar pula sistem imun kita. Karena ngomongin tentang vitamin D. Vitamin D itu buat imun bagus. Jadi semakin banyak berjemur kita di pagi hari, semakin kuat kita. Itu hubungannya. Jadi kayak gini, the more bla bla bla, the more bla bla bla. Yang mana nih? Dan kita harus ngomongin dan sesuai dengan teksnya. Kita harus ngomongin tentang mobil sama zero emission. Ya kan? Jawab, silakan guys. Udah ada yang jawab dan jawabannya betul. What do you think? What do you guys think? Oke, jawabannya adalah C. Semakin banyak mobil yang nggak pakai fossil fuels, semakin besar kemungkinan untuk membuat zero emission. Gitu ya, jadi jawabannya B. Karena hubungannya juga kita lagi ngomongin tentang itu. Oke, 14 sama 15 tuh repot sih. Repot. Alright, tapi bisa. Kita pakai cara ini ya, cara yang nggak usah ribet, jadi nggak usah banyak baca. Sebenarnya paling utama sebenarnya kalau misalnya ada teks, kita ngerti teksnya tentang apa. Nomor 14 15 teksnya susah, tapi kita bisa bikin mengerti, bisa jawab tanpa harus ngerti banget teksnya apa. 14. Which of these following is not the era of Sustainable Development Goal SDG when develop address global challenges? Kalau misalnya kita nggak ngerti apa artinya, berarti kita harus lihat not-nya. Di bawah ini mana sih yang tidak?
Ada dari bagian SDG. Nah, kita cara nyarinya gimana? Sedangkan semuanya ngomongin SDG tuh. Ini ngomongin SDG, ini ngomongin apa SDG, iya emang banyak ya SDG lah ya. Berarti kita cari ininya optionnya yang mana yang nggak termasuk kan? Ada renewable energy, biodiversity, berarti pasti betul. Satu nggak betul, jadi kita cari aja semuanya. Yang mana yang ada renewable energy atau biodiversity atau climate change atau AI atau air water contamination. Dan di antara list itu mana yang nggak termasuk? Ada yang punya bukunya? Coba-coba. Coba untuk nomor 14. Yang mana yang nggak termasuk? Ah, udah ada jawab. 473 mungkin 473 atau 472. Kalau udah punya bukunya, bisa jawab guys. Yang nomor 14 mana yang nggak termasuk di option itu? Betul jawabannya ada yang udah jawab dan betul. Betul. Yang udah betul lagi, yang ada lagi. Kan jadi ini nggak perlu dijawab kan? Oke. 14 ya. Nanti 15. Udah ada yang udah bisa jawab, boleh. Nanti sekarang option best complete the last sentence of the passage. Last sentence of the passage itu berarti ini ya. Kalimat terakhir di teks. Berarti di sini sebenarnya udah ada titik, tapi yang ditanya lagi ini. Gitu ya, bukan ininya. Selanjutnya setelah titik. Nah, itu ya. Ditanya tuh setelah titik kira-kira setelah itu bakal ngomongin tentang apa sih? Oke. 14 ya. Kita lihat cara SDG tapi yang ada biodiversity ataukah ada water. Nih, energy transition, climate change, air and water pollution, disaster risk reduction, sama biodiversity. Renewable energy transition ada, biodiversity ada, climate change ada, air water contamination ada. Jadi yang nggak disebutin adalah artificial intelligence gitu. Walaupun kita nggak ngerti maksudnya apa teksnya. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, kalau misalnya kalian boleh ngejawab seperti ini kalau misalnya kalian emang susah banget dan gak ada waktu gitu. Tapi saya memang prefer kalian baca aja, walaupun bakalan banyak waktu yang digunakan. Nah, sedangkan uh, pilihan yang mana sih yang paling bagus untuk melengkapi setelah sentence? Kalimat terakhir di teks. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, untuk baca ini walaupun kita nggak tahu atasnya, kita harus tahu apa ngomongin apa aja. Sebenarnya kan dari sini, Japan propose this concept 2002 World Summit Sustainable Development. Tapi this concept-nya tuh nggak jelas kan, berarti kita harus baca ke atasnya. The SDG aim, ESD, apa itu ESD? Berarti kita baca di atasnya. Oke, berarti dari sini kita baca. Japan has experience and knowledge in promoting this concept in the field of education, namely through Education Sustainable Development atau ESD. The ESD aim to empower learner to make informed decision and take responsible action toward environmental integrity and economic viability only for the present generation. Not only for present generation, but also for future generation. Terus propose this concept 2002 World Summit Sustainable Development. Oke, berarti hal-hal yang disebutin apa aja? ESD, Jepang, Future Generation, World Summit, gitu kan? Nggak disebutin lagi yang lebih spesifik, nggak ada. Oke, oke. Sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya nggak disebutin, jangan kita pilih. The World Summit on Sustainable Development really help remote places. Dia bilang remote places. Tempat-tempat yang terpencil. Sedangkan yang diobrolin kan Jepang in general. Semua Jepang. Berarti remote places nggak diobrolin. Ah, salah. In Japan, more than 1,000 schools are now member UNESCO Associated School Network, which implement SDG through various school. UNESCO nggak diobrolin. Harusnya sih salah. Ya, tapi kita lihat yang lain. Kenapa UNESCO tuh School Network UNESCO tuh kan United Nation eh Education bla 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 bla. Sedangkan ESD itu ngomongin tentang education kan. Education. Ya. Sekarang kita lihat remote places padahal yang diobrolin adalah seluruh Jepang.
Terus, the concept of education children in Japan is considered contrary to the religion. Religion nggak diobrolin, nggak ada di depan di atas. The application of technology in the world of education is very dependent on implement of DG which sustainably accept by the Japanese people. Oh, teknologi nggak diobrolin. Kita nggak ngobrolin teknologi. Apa ini jawabannya? Habis baterainya saya, guys. Di Enggak, kita nggak ngomongin. Tapi paling bagus option D itu nggak sebenarnya option D paling bagus. Cuman option D lebih bagus apa lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi ada yang lebih bagus. There is still many developing countries. Kita ngomongin tentang Jepang doang. Ini developing countries in Asia. Kalah berarti. Nah, yang paling bingung antara jawaban teknologi sama UNESCO. Nah, the thing is UNESCO itu adalah institusi yang mau ngasih tahu tentang tentang SDG atau pendidikan. Sedangkan pendidikan ini nggak ngomongin tentang teknologi. Kita nggak bahas teknologi kan di sini, gitu. Nggak ada. Ya, jadi UNESCO jawabannya B gitu. Agak bingung sih. Tapi jawabannya B karena nggak ngomongin teknologi. Religion nggak diobrolin. Developing countries nggak diobrolin. Gitu. Nah, oke gitu ya. Oke, next. Kita masih punya bentar. Saya harus charger dulu laptop saya. Bisa nomor 16 grammar. Ngomongin tentang apa sih grammar ini? Gitu ya. Oh, model. Gampang guys, model mah ya. Model mah. Ah, good. Bentar. Saya belum tahu ini jawabannya apa. Yang udah jawab, bentar ya. Saya belum tahu, belum ya. Model aja. Model tuh ada dibagi dua, guys. Model yang bisa dipakai untuk present dan model yang bisa dipakai untuk past. Kalau past itu biasanya pakai would have, should have gitu-gitu. Yang ini model yang biasa dipakai buat present. Maksudnya present tuh apa ya? Walaupun kemampuan kita ngomongnya sekarang, tapi kita ngomongnya sekarang, ya. Kita ngomongnya sekarang, ya gitu lah. Ngomongnya sekarang. Pas juga sih kita ngomongnya sekarang. Oke. Model tuh kayak shell. Shell itu dipakai buat, jadi satu model bisa dipakai banyak hal. Jadi si shell itu bisa berarti will, tapi kalau misalnya subjeknya I dan we, jadi kalau si shall itu tuh nggak ada artinya, nggak boleh. Tapi artinya will in the future. Saya bakal pergi ke sini gitu. I shall. Janji, you shall. Ancaman, you shall. Ya, you shall be punished. Kau bakalan di gitu kan. Terus should, artinya sebenarnya menurut saya should ini adalah sebaiknya. Kalau saya sendiri sih mengatakan artinya sebaliknya. Karena ada should dan must kan. Kalau must itu harus, kalau should menurut saya sebaiknya, tapi mendingan dilakukan. Jadi kayak you should respect your parents. Nah, itu kan sebenarnya kalau must tuh kan ada konsekuensinya. Kalau nggak kalau itu kalau should itu harusnya adalah eh, sebuah saran yang kuat gitu. Terus bisa jadi pas dari shall, terus sebaiknya suggestion ya. Will akan promise tapi I will come to your house atau will you open the door, permintaan sopan itu bisa. Jadi will itu bisa permintaan atau enggak bisa juga apa yang akan terjadi di masa depan. Would juga bisa dipakai kayak saya cerita nih bahwa kemarin tuh sebenarnya saya mau pergi ke sekolah, cuman ternyata hujan deras. Jadi eh saya bilangnya he say that he would go to gitu, tapi ternyata nggak bisa. He would go to
atau enggak permintaan yang apa polite gitu ya. Can berarti bisa ya, possibility in sekarang, atau permission, can I go out, atau request, can you help me gitu ya. Jadi bisa dipakai beberapa hal. Could artinya bisa juga kayak gini nih, bisa juga kemampuan di masa lampau. Saya bisa berenang sekarang, saya bilangnya I can swim. Tapi kalau misalnya saya bisa berenang kemarin, sekarang udah lupa, I could swim gitu ya. Could itu, atau bisa jadi permintaan. Could you bla bla bla. Permission boleh. May berarti bisa, boleh, pantas. Possibility gitu ya. Might juga possibility. Must itu harus, harus banget. Need itu perlu gitu. Ada satu lagi nih, namanya ought to, ought to, ought to. Ini should itu juga bisa ditambahin ought to. Sama artinya sebaiknya. Ini juga bisa jadi yang lainnya adalah had, better. Nah, tiga-tiganya artinya sebaiknya. Should, ought to, sama had better. Sebaiknya sama must itu bisa juga ditambahin sama apa ya? Must have to. Kalau had better, ini kan have better, bukan had better ya. Had better bukan sih, masih had better. Ini kan had better, sebaiknya. Kalau have to berarti harus. Nih, have to. Mas itu sama have to kurang lebih sama, walaupun perbedaannya adalah mas itu konsekuensinya adalah konsekuensi personal, have to itu konsekuensi rules, aturan. Jadi kalau misalnya you have to follow eh order karena ada aturannya gitu. Kalau mas itu kayak orang tua yang nyuruh, dia bilang, mereka bilangnya mas. Tapi kalau have to itu cenderung ke yang bilangnya adalah peraturan gitu ya. Walaupun keduanya sama, oke? Alright, karena ada di buku dan nggak banyak tulisan, kita nggak usah, kali ya teman-teman nggak usah nulis ya. Alright, nomor 16. David, my English conversation is still bad. You titik-titik join the English course and motivate yourself to improve your English capabilities. Pakainya will, may, might, should, atau shall. Some, bentar. Oke, ada yang udah jawab? Betul? Betul. Mana? Kau jawabnya 17, 16 apa? 16 apa? 16? Oke, bener ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja ngerjain ya. Nomor 16 pakai should karena dia itu saran. Saran. David, nilai bahasa Inggris saya bahasa Inggris jelek banget. Kamu kayaknya sebaiknya ikutan English course deh. Saran. Gitu kan. Gitu ya. 17. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 17. When I stay in Italy 6 years ago, berarti 6 tahun yang lalu, I titik-titik cook Italian food well. Nah, beda sama sekarang, berarti 6 tahun yang lalu. Jadi nomor 17 jawabannya could, can, will, may, atau ought to. Tapi 17 bener guys. Tapi 17 bener ya yang tadi jawab 17. Ada yang mau jawab? Yes, betul. Ah, betul. Ada lagi yang mau jawab? Alright, jawabannya karena kemampuan di masa lampau, maka pakainya could. Yes. Okay, Rosalinda has been living in Spain for 10 years. Therefore, she titik-titik speaks Spanish fluently right now. Could, may, might, have to, can. Betul. Yes. Yes, I mean. Bukan, 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 bukan.
Resalinda itu tinggal di Spain 10 tahun, makanya dia titik-titik bahasa Spanish fluently. Artinya bisa. Jadi can. Yes, guys. Kemampuan di masa sekarang karena dia pakai now. Right? Rachel didn't attend the first meeting in our team this morning. She titik-titik really busy at her job. Dia nggak datang nih. Dia pasti atau mungkin busy. Kalau pasti pakainya have to be really busy. Kalau mungkin might be really busy. Jadi A atau E guys. Rachelnya, apakah kita tahu jelas banget Rachel itu busy atau kita memperkirakan dia busy? Kalau kita memperkirakan dia busy karena kita nggak tahu dia ngapain, sebenarnya kita pakainya might be. Tapi kalau misalnya kita tahu dia pasti banget dia itu busy, kita jawabannya have to. Yes, jawabannya adalah alpha. Gitu ya. Alright, karena kita nggak tahu sebenarnya dia ngapain kan. Gitu. 20 titik-titik your friend come to my party tonight. I will tell them about your invitation. Invitation kan? May your friend, might your friend, should your friend, would your friend, atau ought to your friend. Kalau bentuknya kalau kamu invite someone, kamu pakainya apa? Dia mau kan datang ke sini, please gitu. Kayak apa? Yes, betul. Ada lagi yang bisa jawab, guys? Yes. Ada lagi? Yes. Oke, teman-teman yang udah jawab betul ya. Alright, eh saya bukan yang nggak pengen ngelanjutin sampai terakhir nih, bukan yang nggak pengen, tapi kalau misalnya saya terusin sampai terakhir, saya bisa makan waktu orang lain. Apa bahasa Indonesia, makan waktu bahasa Indonesia. And I don't think that's a good thing, ya. Kita bakalan ngelanjutin di nomor 21 next time. Thank you so much for your participation. Eh apa it is said that my sound is better today karena saya nggak pakai headset karena saya lagi ada di rumah. Jadi langsung suaranya kencang. Thank you ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.